Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan mengenai pengertian KB, yaitu pengertian KB menurut Islam. Terdapat dua jenis KB menurut Islam, yaitu pengertian umum. Keluarga KB adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Nah, yang kedua, pengertian secara khusus. KB dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, mencegah pertemuan antara sel manis spermatozoa dari pria dan sel telur ovum dari wanita sekitar persetubuhan. Sasaran utama dari pelayanan KB adalah pasangan usia subur atau PUS. Pelayanan KB diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain adalah rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, dan bidan desa. Wujud dari program KB adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Nah, alatnya seperti yaitu yang pertama kondom, pil KB, iud, suntik, KB implan atau susuk, vasektomi, dan tubektomi atau KB permanen. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan sejarah KB. Yang pertama itu secara umum. Secara historis, organisasi BKKBN dimulai dari suatu organisasi yang murni berstatus swasta pada tahun 1957, kemudian menjadi organisasi semi pemerintah tahun 1968, pada tahun 1970 menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola program KB nasional sampai hingga saat ini. Lalu yang kedua, secara hukum Islam. Untuk secara hukum Islam sendiri, KB sudah ada sejak zaman Nabi. Namun metode pencegahan kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah azal, yakni mengeluarkan air mani di luar vagina istri atau yang lazim disebut senggama terputus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Dalam agama Islam mengatur tentang keluarga berencana atau KB. Ada dua kata yang berhubungan dengan keluarga berencana atau KB dalam perspektif Islam. Yang pertama, pembatasan kelahiran, dan yang kedua, pengaturan kelahiran. Pembatasan kelahiran dijelaskan bahwa semua ulama melarang pembatasan kelahiran karena cara ini dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen diharamkan dalam Islam. Sedangkan pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan. Apalagi jika program KB yang ditujukan oleh keluarga untuk kemaslahatan keluarganya, agar menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaturan kelahiran diisyaratkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama 2 tahun. Sejalan dengan ayat-ayat tersebut, terdapat anjuran agar ibu yang sedang menyusui tidak hamil, karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang disusui, dan janin yang ada di rahimnya. Untuk memudahkan pemahaman, hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui dan hamil, maka asupan makanan ibu akan terbagi kepada dirinya sendiri, bayi, dan sedang disusui dan janin yang dikandungnya. Rasulullah SAW memperingatkan supaya perempuan tidak hamil bila dalam keadaan menyusui, karena sangat membahayakan bagi si anak maupun si ibu. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara rahasia, karena gail atau perempuan hamil yang menyusukan anaknya itu mengejar penunggang kuda atau pendekar lalu dilemparkan dari kudanya." Islam mendukung program KB. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang membolehkan az atau yang dikenal dengan senggama putus. Az merupakan pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana. Sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan justru maslahah itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW, yang yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari mara bahaya, termasuk menjauhi masalah yang lain pula, yaitu tidak bersetubuh dengan istrinya selama menyusui, di mana hal itu memberatkan sekali. Karena itu ber-KB tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dasar kebolehan obat dan alat kontrasepsi modern tersebut dapat ditelusuri dari beberapa hadis Rasulullah SAW, yang salah satu artinya adalah, "Kami dahulu pernah melakukan az,
di masa Rasulullah SAW dan Quran turun ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, maka melakukan AS tidak dilarang dalam Islam. Kebolehan penggunaan alat dan obat kontrasepsi dianalogikan kepada praktek AS tersebut karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghindari kehamilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berkarbe dalam pengertiannya untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan antara suami dan istri dikenal pada zaman Nabi. Menjinaki budak-budaknya, tetapi mereka tidak menginginkan kehamilannya. Kemudian pula terdapat istri mereka yang telah mendapatkan izin sebelumnya. Peristiwa azal ini mereka ceritakan kepada Nabi Muhammad agar mendapatkan petunjuk mengenai hukumnya. Mengenai azal telah terdapat hadis yang menjelaskan hal tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua hadis tersebut merupakan hadis takhiri yang menunjukkan bahwa perbuatan azal yang dilakukan oleh dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan atau tidak salah atau tidak adanya larangan. Jika azal dilarang, maka akan diperjelas dalam Al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan azal hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya hanya kepada Allah. Nah, kemudian alat-alat kontrasepsi atau cerdas sendiri tidak menjamin sepenuhnya berhasil. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keluarga berencana dalam perspektif hukum positif. Nah, di mana sini pengertian keluarga berencana secara umum dapat diuraikan bahwa keluarga berencana itu ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Nah, sedangkan dalam pengertian sempitnya, keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, mencegah pertemuan antara sel mani atau spermatozoa dari pria dan sel telur atau ovum dari wanita. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan berbagai pengertian. Yang pertama ialah keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Setelah keluarga berencana dilakukan, ada yang namanya keluarga sejahtera. Apa itu keluarga sejahtera? Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang memiliki hubungan yang serasi dan seimbang, selaras antara anggota atau antara keluarga dengan masyarakat atau lingkungannya. Selain itu, undang-undang yang mendefinisikan tentang program KB atau keluarga berencana, ada juga satu pakar ahli yaitu Hanafi Hartanto menjelaskan pengertian keluarga berencana juga sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral Pancasila demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga, khususnya kesejahteraan bangsa pada umumnya. Nah, saya juga mengutip Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dimana di dalam undang-undang ini juga dijelaskan pengertian keluarga berencana ialah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu kesimpulan.